Dan ini kemarin di 2024 dilakukan pertama kali. Hasilnya luar biasa. Angka kematiannya turun setengah. Angka kesakitannya juga luar biasa turun. Itu satu. Kemudian yang kedua, di 2025 nanti itu untuk yang sekarang itu ada beberapa tambahan itu dalam artian bahwa pemeriksaan medis dasarnya itu diparalelkan dengan apa yang disebut dengan pengukuran kebugaran. Ya. Kita melaksanakan ibadah haji itu kan ibadah fisik ya. Kurang bagus, ini yang repot. Ya. Tetapi kalau pemeriksaan mentalnya bagus, tapi pemeriksaan medisnya kurang bagus, masih bisa diperbaiki. Ya. Jauh sama mungkin Pak. Saya kemarin barusan dari orang Gempong hari Jumat, mau 2 jam dari sini. Ya. Udah ya Pak? Iya. Di pemeriksaan mental itu ada Pak. Yang pertama SRQ 20, nanti Bapak Ibu tulis semua jawabannya apa yang paling banyak? Ya. Kemudian yang kedua minikop, nanti mengulang apa yang diucapkan 3 kata. Boleh 3 kata, boleh angka, tapi paling banyak belajar kata. Kemudian Bapak Ibu disuruh gambar bulatan besar, dikasih angka seperti jam, nanti disebutin, Ibu sebutin jam 11:15. Angka jarum pendeknya di mana, jarum panjangnya di mana. Nanti dibalik lagi. 3 kata tadi apa? Kemudian yang ketiga itu namanya activity daily living yang Bapak Ibu kerjakan setiap hari di rumah. Ini yang ringan. Kalau dia pasca stroke, itu masa cacing baju belum tentu bisa. Ya, kalau pasca stroke, itu ada nilainya. Misalkan makan harus dibantu orang lain, itu nilainya. Naik turun tangga mesti dibantu orang lain, itu ada nilainya. Yang terakhir itu terkait dengan embry mental test. Ya, ini terkait dengan orientasi waktu, orientasi tempat dan prosesnya. Ya. Jadi ini pengukuran mental. Kalau tadi yang pertama itu jawabannya ada apa namanya, misalkan, makanya kalau saya memeriksa itu saya biarin dulu. Ketika dia jawab iya banyak, baru saya klarifikasi dulu. Karena kalau tidak diklarifikasi, masuk pada tahap yang keempat, pemeriksaan lanjutan. Ya. Kuncinya itu untuk Bapak bisa istiqoah itu sebenarnya cuma ada 7 atau 8. Yang pertama itu adalah HP. Bapak Ibu bisa lihat telapak tangannya sekarang. Warnanya biru apa merah? Hah? Biru apa merah? Merah. Apa hijau? Merah. Kenapa HP jadi salah satu tolak indikator jamaah ini bisa berangkat atau tidak? Ketika Bapak naik pesawat itu di ketinggian, HP itu dia membutuhkan oksigen. Kalau Bapak HP-nya di bawah posisinya, tubuh itu nggak bisa kompensasi, itu Bapak bisa pingsan di atas. Maka
Makanya nanti ketika mau berangkat di embarkasi pun Bapak akan dicek HP-nya juga, dilihat. Satu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan apakah ada patah tulang di area ekstremitas, di area kaki. Haji itu fisiknya kalau kita ini yang dipakai kan kaki kita. Kalau dia ada keterbatasan gerak, itu akan merepotkan. Ya, makanya harus dilatih. Kemudian yang ketiga itu terkait tekanan darah. Yang darahnya tinggi, ya, itu harus dikontrol. Ya, harus dikontrol. Kemudian yang keempat itu adalah adakah penyakit TBC atau bukan? Kalau tidak itu aman. Ya. Kalau dia demensia dia lupa, itu kan gugur kewajiban ibadah. Kalau terkait dengan yang lain-lain itu masih bisa kita modifikasi. Ya. Masih ada relaksasi dalam. Ya. Ada lagi Pak? Ya. Kalau puasa itu nggak boleh makan. Jam pagi. Dan apa dari jam 9 sampai jam 7 pagi Jam jangan 10. makan. Nggak boleh lagi. Minum boleh. Ya harus minum obat. Betul. Boleh kan? Jadi gini Pak, Bapak Ibu yang mengkonsumsi obat-obat hipertensi atau obat DM, kencing manis, saya sarankan begini. Bapak puasa dari jam 9 sampai pagi jam 7. Minum air putih boleh. Ketika datang pertama di sini, Bapak minta pertama untuk pengambilan darah, gula darah puasa. Sesudah itu boleh makan. Ya, boleh makan, bisa minum obatnya. Kita itu biasa running jam 7 pagi. Ya, hari ini juga ada 3 titik, tapi di daerah utara semua. Kita mulai running jam 7 pagi, usahakan Bapak datang berarti lebih pagi, jadi biar bisa didahulukan. Ya. Jadi nanti tolong dikasih tahu nih, yang memang harus minum obat pagi, nanti dia didahulukan. Ya. Ada lagi Pak? Jelas ya? Kayaknya jelas ya? Ya Pak. Kita kan tadinya kan berangkat ke sini tenang nih, Iya. pikiran nih. Ya setelah mendengar penjelasan dari Bapak terus jadi Enggak. punya kepikiran nih Pak. Harus lebih tenang. Jadi itu tegang, kenapa tegang? Jadi harusnya Bapak lebih tenang. Kenapa? Oh, ternyata begini. Harusnya lebih tenang. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan. Tadi kan saya bilang ke Bapak, tidak ada satupun kabupaten kota di Indonesia yang tidak mau jamaahnya berangkat ke. Saya suka itu. Kebetulan saya ngurusi yang haji ini sudah lumayan lama. Sebelum 2013, karena saya berangkat sebagai petugas pertama itu di 2013. 2013 saya sebagai petugas kesehatan yang mendampingi jamaah. Kemudian saya berangkat lagi di 2014.
Ya. Kalau sekarang memang saya lebih banyak pada di tataran kebijakan kesehatan haji ya. Jadi saya sampaikan itu, gimana satu kabupaten kota yang jamaahnya nggak mau berangkat, harus berangkat. Jadi Bapak harus lebih tenang. Saya coba ngomongin jauh loh Pak, Bapak belum pernah pasti. Ini jauh Pak, coba ngomongin Pak. Dari sini itu bisa 2 jam Pak. 2 jam. Saya. Jadi ini kalau ini sebenarnya nanti dikasih triknya nanti kalau mau berangkat. Yang wanita masih haid ya, ibu harus hitung masa haidnya dari bulan ini ke bulan berikutnya. Nanti kita akan ketemu rata-rata. Jadi misalkan, ini bapak-bapak boleh dengar juga. Misalkan ibu haid bulan lalu itu tanggal 2 November sampai dengan tanggal 8 November. Bulan ini ternyata dia maju. Tanggal 30 November sudah haid sampai tanggal 5 Desember. Lihat lagi di bulan Oktobernya berapa, nanti kita akan ketemu. Masa ibu itu di 28 hari kan, atau di atas 30 hari. Nanti kita kasih rank gitu. Nah, ketika ibu melaksanakan ibadah-ibadah wajibnya, itu nanti dihitung juga. Oh, jangan-jangan nanti ketika umroh wajib itu lagi mens misalnya, jangan takut Bu. Di kloter itu ada 1 dokter, ada 2 perawat yang mendampingi bapak ibu dari mulai berangkat sampai pulang. Namanya dokter kloter. Jadi mulai dari bapak ibu berangkat di Mekah atau di Madinah sampai pulang itu ada mendampingi bapak ibu. Jadi hotelnya sama. Ibu ke Arafah, dia juga ikut Arafah. Ibu ke Mina, dia ikut juga ke Mina. Ya. Cuma memang kemampuan pemerintah itu baru 3 orang. Jawa Barat itu karena pesawatnya besar itu 450 orang. Tapi DKI Jakarta karena dia pakai Garuda, pesawatnya lebih kecil itu 350. Memang ya dibayarkan juga 1 dokter 2 perawat untuk 400 orang. Ya. Jadi jangan takut Bu, ada yang nemenin. Saya masih makan jengkol 3 hari sebelumnya, jangan makan jengkol dulu. Bapak kan pipis kan? Ya. Jengkol, petai yang harum-harum itu jangan dimakan dulu lah. Ya. Kemudian bapak-bapak yang merokok nih, karena besok kita nanti ada pengukuran kebugaran, ya kan ya. Diukur bugarnya atau tidak. Kalau bisa ini, ya pakai dulu lah 2-3 hari bisa lah. Kalau puasa bisa, ya kan? Puasa dari subuh, dari jam 4 sampai jam 6 sore itu bisa. Itu pernah dipaksa kan? Ini juga bisa ya. 2-3 hari lah di stop sebentar. Anggap aja Bapak lagi puasa. Ya. Tidur cukup, makan terakhir jam 8 malam sampai pagi. Santai aja. Kalau mau nyaman pakai training. Ya. Kalau bisa pakai sarung santai juga nggak apa-apa. Yang nyaman aja. Nyamannya dari sini ke sana, oh pakai sepatu enak kan ya pakai sepatu. Training boleh. Jadi paling jauh saya mau ini nih Pak.
Ada lagi Bapak Ibu? Jelas ya? Pakai apa? Biasanya ibu-ibu pakai itu untuk 7 hari Pak. 7 hari balik lagi. Nggak perlu Bu. Di sana ibu nyuci 2 jam Bu sudah kering Bu. Ya. Jangan banyak, udah cukup 2 setel aja. Berat kopernya nanti. Kemudian yang biasa bawa minyak angin, bawa fresh care dan teman-temannya, minyak gosok Pak ya, minyak gosok itu dimasukkan yang kecil-kecil ya, masukkan ya kecil-kecil. Biasanya usia-usia di atas 50 tahun itu minyak angin pasti ada atau fresh care. Kalau muda-muda sih enggak. Ya. Kalau kita ini yang 50 tahunan ke atas pasti ada tuh fresh care bawah. Ya Bu ya. Cukup ya? Cukup ya? Cukup? Ibu ada lagi? Mau tanya? Ada? Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Karena hari ini juga ada 3 tempat yang sedang paralel. Mungkin setelah ini juga saya akan ke sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan tegang, santai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Saya hidup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan yang ngomongin Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nima, Kampung Bulan Johar, Desa Jayabakti, Kecamatan Jawabumi. Assalamualaikum. Itu nggak apa-apa, ya kan? Biasanya ibu-ibu yang nggak setuju. Tapi kalau dipaksa nggak apa-apa. Yang kedua berikutnya adalah porsi ya, porsi haji, BPH itu juga salah satu kalau Kabupaten Bekasi. Kalau Kota Bekasi harus lengkap. Domisili juga tidak harus, paspor wajib, foto wajib. Nanti paspor segera dikumpulkan yang sudah alhamdulillah sudah semua ya. Nah MCU ini MCU ya Bu ya. MCU itu tes kesehatan. Tes kesehatan insya Allah nanti tanggal 22 kita di sini pemeriksaan kesehatan. Bapak Ibu siap? Siap. Tanggal 22 minggu besok kita pemeriksaan kesehatan. Yang tidak hadir hari ini supaya hadir. Tolong kasih tahu supaya hadir karena supaya tidak terulang, tidak mengulang. Jadi nanti tanggal 22 ini kita pemeriksaan kesehatan sekaligus cross-spot atau tes kebugaran. Jadi Bapak Ibu nanti dari rumah puasa tanggal 10 mulai jam 10 malam puasa makan. Puasa makan, termasuk yang konsumsi obat. Tolong yang konsumsi obat jangan minum setelah jam 10 malam. Katakanlah maghrib silakan 10 malam berhenti. Minum air putih nggak masalah, silakan. Minum air putih boleh. Sampai jam 7 nanti Bapak Ibu usahakan datang lebih awal. Yang duluan nanti Bapak Ibu langsung ngambil nomor langsung pemeriksaan. Langkah yang pertama supaya Bapak Ibu aman, pengambilan darah pertama dulu. Ngambil datang absen, ambil darah, terus buka, makan, agak berat lah mungkin lontong masuk ketek. Setelah itu puasa lagi 2 jam lagi. Jadi yang mau minum obat silakan, nanti puasa. Setelah minum yang pertama, batalin puasa, makan 2 jam, jangan makan lagi. Supaya berhenti makan jadi gini. Jam 7.30 saya ambil darah pertama. Jam 7.40 saya sudah stop makan lagi supaya nanti pemeriksaan kedua lebih cepat ya. Terus sambil keliling memeriksa lab, memeriksa EKG, rekam jantung dan sebagainya sambil jalan. Nanti setelah itu dikombin dengan crossword. Tadi udah ngobrol dengan dokter, nanti crosswordnya di sini aja di lapangan di teras itu. Jadi jalan muter berapa kali, jangan dipaksakan sesuai kemampuan. Pak saya sudah jalan 10 kali ya sudah. Pacaran cuma 2 kali ya sudah, nggak apa-apa. Nanti ada catatan masing-masing. Karena nanti pemeriksaan kesehatan ini menjadi dasar untuk menjadikan kelunasan. Biometrik, Bapak Ibu sudah biometrik semuanya, kecuali yang belum nanti kita susulkan ya. Hampir semuanya.
biometrik kita sudah biometrik semuanya. Nah, keuangan ini agak enak ngomongin, tapi harus disampaikan juga ya. Sampaikan nggak? Sampaikan. Kalau enggak berarti nanti saya ngomong. Persiapan pelunasan. Persiapan pelunasan itu tahun lalu 33 juta tambahannya. Karena 58 juta dikurangi 25 ditambah ada subsidi dari BPKH sekitar 1,6. Nah, tahun ini kurang lebih ya Bu ya, kurang lebih sekitar 33 sampai 36. Ancar-ancarnya kurang lebih. Mudah-mudahan tetap seperti tahun lalu. Tidak ada tambahan ya. Syukur-syukur Presiden sekarang gratisan. Amin. Tapi nggak mungkin. Nah, biaya bimbingan saat ini kita masih 4.500.000 biaya bimbingan KBH ya. Sebenarnya Bapak Ibu harus tahu nih, biaya bimbingan yang resmi dari pemerintah yang harus kami laporkan ke Kemenag itu adalah 3.500.000. Kenapa jadi 4,5? Ya suka-suka gue. Jadi yang lebihnya ini untuk kesejahteraan yayasan. Jadi untuk infak di yayasan lah, yang infak ke ada beberapa masjid, ada beberapa yatim, kita infak dari situ. Baliknya kita akan ke sana Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ditanya Bapak Ibu biaya bimbingan berapa? 3.500.000. Atau 4,5 Pak termasuk infak ya yayasan. Ya apa? Kalau ada yang nanya nggak masalah. Karena ini beda-beda Bu. Masing-masing yayasan beda-beda. Dari mulai 3,5 sampai 12 juta. Tergantung bagaimana kesepakatan antara jamaah dan kebijakan KBI. Yang 12 juta mau ya Pak, silakan. Tapi yang dilaporkan tetap 3.500.000. Nanti supaya jangan salah paham. Nah, kemarin rapat di pusat kita bimbingan menjadi 7 juta, tapi disepakati menjadi 6 juta. Kalau Bapak Ibu yang sekarang belum membayar bimbingan, nunggu naik ya apa? Nunggu naik ya. Tapi kalau Bapak Ibu bayar sekarang tetap bayar 4,5 juta. Nanti kalau ada kenaikan, Bapak Ibu sudah tidak bayar lagi, tidak nambah lagi maksud. Tapi kecuali memang ikhlas, kasihan soalnya tambahin aja, sama ini kemarin alhamdulillah. Ya. Biaya pemeriksaan kesehatan yang besok itu yang akan kita laksanakan menjadi pemeriksaan kesehatan 1, 2 dan vaksin itu semua jadi paket udah menjadi 1.500.000. Jadi tahun lalu kita 1,2 tapi tidak termasuk rospot ya, rospot kita masing-masing. Nah, rospot kita ini kita besok pemeriksaan kesehatan dan rospot itu ada makan siang wajib saya bilang, karena kemarin saya rapat dengan forum bahwa untuk pemeriksaan kesehatan wajib makan. Kasihan kalau cuma pemeriksaan kesehatan langsung pulang, pemeriksaan pulang. Makanya menjadi 1.500 1.500.000. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa langsung transfer atau besok Ibu langsung bawa waktu datang juga nggak masalah. Hari tanggal 22 mau transfer nanti ke rekening boleh, mau cash silakan, mau dibawa nanti nggak masalah ya. 1.500.000. Siap ya Bu ya? Siap? Siap. Alhamdulillah. Amin. Kalau nggak siap nggak apa-apa, nggak jadi berangkat. Nah, ini biaya Haromain ya. Jadi Haromain itu di sana ada termasuk dam tamatuk, karena kita hadirnya tamatuk kecuali yang melifot. Ada yang melifot? Belum sampai nanti teorinya ya, tapi minimal saya gambaran. Bahwa yang melifot Bapak Ibu dari mulai awal Bapak Ibu berangkat sampai hajian Bapak Ibu menggunakan kayak ihram. Jadi selama 36 hari, kalau dari sini 36 hari terus. Dan tidak bisa ngapa-ngapain dalam tanda kutip ya. Ngapa-ngapain itu apa coba? Larangan ihramnya berjalan terus. Kalau tamattu kita hajian umroh dulu, setelah umroh kita lepas pakaian ihram menjadi kembali normal, bebas, pakai sarung, pakai gamis, monggo silakan. Dan bisa melakukan hal-hal yang memang halal. Jadi tidak dilarang lagi. Contoh, Bapak Ibu setelah umroh cari kamar berkah. Yang punya pasangan ya, yang punya pasangan. Enggak ya. Yang punya silakan. Tidak dibolehkan, dibolehkan. Jadi tidak ada larangan. Karena sudah dialokkan kembali. Nanti begitu akan menggunakan ihram kembali, baru ada larangan kembali. Kalau ihram, begitu berangkat start dari Indonesia sudah pakai ihram sampai hajian selesai, ya sudah larangan semua berarti. Larangan berat. Keuntungannya apa? Kalau ihram itu tidak kena dam, tidak kena tanah
tamato, karena dia bersama-sama hajinya dengan umrohnya. Kalau tamato itu umroh dulu, baru senang-senang. Maka ada anekdot tamato itu tangan manis, tangan kaki mana tuh. Jadi ya sudah begitu aja kerjaannya. Ya. Kalau misalnya habis senang-senang makan, tidur, berangkat lagi, udah gitu aja. Itu untuk jam. Jumlahnya itu sudah dikalkulasi menjadi sekitar 6 juta atau 1.500 real. Nanti dikumpulkan waktu kita mau berangkat atau sudah di sana. Tapi biasanya saya kumpulkan sebelum berangkat. Kenapa? Kalau di sana udah ribet, kasihan kaum ngumpulin, katalah saya mau ketemu Bu Kurniasi di kamar berapa, nyari susah, ya kan? Saya mau ketemu Pak Suparjo di kamar berapa, ribet. Saya akhirnya nggak sholat ke masjid. Ini kan masalahnya agak repot. Maka dikumpulkan sebelum berangkat. 6 juta rupiah atau 1,5 juta. Nah, badal haji Bu Bapak, kalau badal haji Bapak Ibu mau badalkan ke kita melalui KTH, kita ada dua, antara 13 sampai 15 ya. Kenapa demikian? Yang di bawah ini khusus keluarga jamaah. Jadi keluarga jamaah yang sekarang berangkat, mungkin adiknya atau suaminya atau kakaknya atau ibunya yang berangkat jamaah atau alumni jamaah, itu ngambilnya 13 juta. Kalau yang tidak bukan jamaah KBH 15 juta. Sebenarnya badal haji itu Bu, normalnya harusnya sesuai dengan ongkos haji. Sama haji 96 juta. Karena memberangkatkan orang haji itu badal haji. Namun karena keluarga yang mau membatalkan jalan itu orang-orang sana Bu. Jadi mukimin teman-temannya Pak Mustaq di sana. Jadi mukimin. Jadi tidak butuh travel, tidak butuh pesawat, tidak butuh hotel, tidak butuh visa. Emang orang Arab. Jadi tinggal bayar untuk melaksanakan arba'in, apa namanya, araf musnah saja, arafah musdalifah Mina. Maka bisa menjadi lebih murah. Coba nanti paham Bapak Ibu, kok bisa ya badal haji murah banget gitu. Kalau dibilang murah banget, bayar 50 juta sama saya. Aman, ya, alhamdulillah. Nah, badal umroh ini kita jauh lebih murah. Kalau nanti Bapak Ibu di sana, ini kita antara 1,5 sampai 2,5 juta. Kalau musim haji, kalau musim umroh tidak aneh 1.500. Tapi kalau musim haji 2.500. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu berangkat haji yang memang mempunyai pemahaman umroh sunnah, silahkan bisa untuk badal umroh ya, badal umroh. Karena apa? Kita insya Allah untuk umroh sunnahnya kita 4 kali minimal. Jadi umroh wajib, terus umroh lagi 4 kali. Jadi kalau Bapak Ibu suami istri, saya umroh pertama sudah. Yang kedua, saya mau badalin mertua satu bapak saya, istrinya badalin ibunya. Nanti begitu juga. Kalau saran saya, kalau badalin untuk orang tua masih sama-sama belum, disilang. Jadi ibu badalin mertua, bapak badalin mertua, itu jauh lebih fair. Kenapa kalau gitu? Kenapa kalau badalin sendiri, ya bapaknya sendiri, kan kita jadi kurang gitu. Nah, kalau ibu, ya ibu sendiri. Jadi kalau disilang kan lebih fair lah, sama-sama jalan, sampai 4 kali. Jadi 4 kali kita bisa 4 badal umroh. Bahkan kalau yang lebih mau silakan, saya masih berat kemarin untuk umroh sampai 7 kali, luar biasa. Kalau bolak-balik silakan. Nah, itu untuk informasi-informasi berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Dr. Irfan antara lain ini Bu. Antara lain tadi yang disetelahkan Dr. Irfan tadi, lengkapnya dari antara lain. Yang bahasa bahwa ini hikmah haji. Nah, ini adalah hikmah haji. Sebenarnya haji itu apa sih gitu? Haji itu bahasa dari al-aqsad, berarti sudah menyadarkan atau sadar, sengaja ya. Di sini beberapa paham masalah haji, bahwa haji itu ya memang demikian adanya di Arab. Bahkan ada yang ekstrim mengusulkan haji itu di Indonesia di Monas saja. Jadi bikin Ka'bah di Monas, jauh lebih murah, aman, dan duitnya bisa untuk bangun negara. Luar biasa. Ada yang setuju gitu Bu? Setuju saya punya enggak? Karena apa? Jadi makin dunia ini makin maju, makin pinter, orang makin keblinger. Luar biasa.
Apa bedanya sama sini bikin KUA biar sama kok. Bikin yang gede sama dengan bukan bisa. Apa susahnya? Ya. Cuma harus ingat ayatnya apa sih? Haji itu. Al-Hajju Arafah. Jadi haji ya di Arafah, bukan Al-Hajju Al-Monas. Haji Arafah, jadi haji ya dia di Makkah, Arafah. Jadi haji memang di Makkah, tidak ada di Indonesia. Ini beberapa ayat literatur yang mempersiapkan. Jadi tadi kita persiapkan fisik nanti di sana Bu, di Makkah itu pertama kita harus tawaf, sa'i dan jamrah. Nah, fisik-fisiknya yang harus disiapkan. Pelihara kondisi tetap sehat, prima. Jadi tidak harus memaksakan, tetapi kondisi sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai nanti ini kita bisa lompat bor itu 1,5 meter. Jangan coba lompat 1 meter. Nyempul Pak. Jadi salah satu contoh yang gampang. Yang kedua, lancar jalan tiap pagi. Nah ini sekarang masih ada waktu, silahkan Bapak belajar. Jangan maksain bahwa wah mau misalkan nonton soal hari, tiba-tiba nggak pernah lari kerang, nggak jadi berangkat lagi. Ya. Latihan aja jalan, nanti habis subuh jalan ke pasar. Ya ini bukan nanti di pasar ya, ke pasar jalan. Tidak ada yang bapaknya. Jangan diantar motor Pak, jalan. Ya. Nah, tahan panas karena Arab itu terkenal Pak panas. Jadi di sana kita harus mempertahankan kesehatan. Cek dokter kalau memang sakit. Ingat, ibu jangan berpikir bahwa harus ke dokter. Saya sehat. Itu aja. Saya sehat udah. Nggak usah mikir dokter. Biarin dokter itu punya tugas, tapi bukan harus saya. Yang lain biarin deh, saya tetap sehat. Kalau perlu saya bawa orang yang sakit ke dokter. Bantu. Jadi contoh yang paling ringan Bu, Bapak di sana itu jamaah kebanyakan lakanya di mana? Ada yang lagi tensi, periksa di dokter. Ngapain Bu tensi? Masa juga mau tensi? Saya juga kebanyakan orang kita begitu, ngapain? Orang kita ngapain protes? Pertama kita juga ngantri itu orang paling enggak nyaman adalah untuk ngantri, paling nggak sabar gitu. Udah ngantri nggak sabar, tapi itu juga di samping itu juga kasihan dokter, dia juga perlu istirahat. Bayangkan Ibu dijelaskan bahwa satu dokter 650 jamaah kayak apa yang Indonesia sebenarnya. Lanjut, ini niat ya, niat yang ikhlas ya kan, niat lillah tanpa niat yang lain. Tahu tolong menolong tadi ada yang kursi roda, ya jangan biarin aja salah sendiri kursi roda itu berangkat aja kan beribu. Subhanallah. Terus apa? Jangan mana? Apalagi ya udah saya tolong dulu deh, pinggirin. Kemudian ya Bu, kasih minum, beliin kue, ya, kasih kue 500 real, duit itu sopo. Nah ini udah gini. Nah terus lanjut, jam berapa sekarang? Kita sampai jam 12. Sekarang jam tengah 11:30. Kurang lihat antumnya. Uang yang halal, maaf, saya yakin Bapak uangnya halal semuanya. Kecuali yang punya tetangga dengan diambil ya. Uang halal ya, pasti. Ini pertukaran kita. Obat berpikiran yang baik-baik, kita harus bertobat. Kalau yang sudah ada kesalahan, yakin caranya segera bertobat supaya maaf. Selamat datang Pak Ustaz. Ini salah satu pembimbing kita, salah satu pejabat yang punya negara, yaitu kepala KUA. Apa KUA? Kepala KUA Cikarang yang wilayahnya luar besar. Beliau udah pindah-pindah dari Sabang sampai Merauke, tapi tetap bertahan di Bekasi. Belum pernah kemana-mana. Jadi beliau adalah Pak Haji Abdul Haris SAGMM, sekarang masih aktif di KUA. Jadi kalau yang mau nikah silakan segera daftar ya. Sudah. Tapi gratis kalau bang nikahnya Bu. Setelah itu baru ongkosnya dikasih. Biasanya begitu. Lanjut kita persiapannya ya. Bimbingan haji seperti kita ya sekarang ini. Terus ada lagi wajib manusia ini tidak wajib, tapi kalau ada silakan. Tapi biasanya kalau orang sholat menjadi sholat setengah wajib. Jadi kalau saya emang enggak ya. Kalau manusia itu nanti tujuannya berapa? Utang piutang selesaikan ya, selesaikan utang piutang.
bekal keluarga yang ditinggal, jangan sampai kita berangkat haji yang di rumah kita makan. Itu menjadi sholat jenazah latihan Bu. Ada yang belum pernah sholat jenazah sama sekali? Ada. Di sana nanti pasti kita melakukan sholat jenazah. Makanya nanti kita fikihnya, kita belajar betul masalah sholat yang tohar, nanti kita harus berjalan. Nanti kita akan mengutamakan itu khusus tohar ya. Nah dari ikhlas ya kan, sabar, dan juga ya syukur, tawakal. Nah ini tadi juga kita yang 17. Jadi bahwa ini ikhlas ayat sekian, ya kan? Nanti kalau bapak mau tulis, mau silakan baca di rumah supaya nanti kalau lebih mantap. Kalau di sini cepet banget, repot sana aja. Ini ayat-ayatnya yang sudah di sana. Nah, nanti kalau perlu apa namanya, saya bisa kopi ya bapak ibu. Bapak ibu yang Allah, kembali lagi saya ingatkan untuk minggu depan kita tes kesehatan. Kalau perlu ibu bawa belakangan. Biasanya penjahit sudah mepet haji repot, makanya kita antisipasi beli dulu. Nah tahun ini mungkin saya opsi lain, kita mau bikin seragam tersendiri, seragam KBH. Kemarin tahun lalu saya dikomplain, Pak kita bikin seragam kenapa? Gitu kan, kita bikin seragam. Nah kita kemarin saya kebetulan pas di Cirebon, saya mampir ke teman yang punya batik. Saya rencana mau bikin seragam khusus jamaah ya. Seragamnya seperti ini. Nah ini harganya kalau untuk Pak Slamet mungkin nggak masuk. Maksudnya nggak masuk hitungan ini, cepen. Ini batiknya ini nanti untuk baju ya, untuk gamis juga nggak masalah. Ini harganya nggak lebih dari 500. Bayar. Harganya 175.000 saja. Jadi 175.000. Nanti kita akan pesankan. Sepakat mau beli semua? Alhamdulillah. Nanti kita seragamnya ini nanti kita khusus. Ini bahan kulit. Kalau yang mau megang, silakan bahannya. Tapi pegang dulu. Nah ini kalau ibu-ibu, ini adanya semi sulta apa gitu? Kalung ya. Jadi aktifan. Ya, jadi seragam ini dipakai bukan untuk berangkat dan pulang. Dipakai untuk kegiatan di sana Bu. Kita mungkin pas ziarah, kan supaya kelihatan punya ciri khas ya. Jadi kalau enggak, biasanya kan kita selayar aja, sekarang punya, tapi kita punya seragam ini gitu. Itu ya Pak ya, nanti kita sepakati, kita pesankan. Mudah-mudahan minggu depan sudah kita bisa siapkan. Nanti kita dikirim dari sana ya. Dari sana.